Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di channel saya Ramadan Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya teks editorial itu, kemudian fungsinya apa, ciri-cirinya apa, aspek kaidah kebahasaannya bagaimana. Itu akan kita pelajari setelah ini. Oke, silakan subscribe dulu. Masuk tentang pengertian teks editorial. Sebenarnya teks editorial itu apa sih? Teks editorial itu adalah teks yang berisi tentang pendapat seseorang atau opini seseorang. Nah, opini atau pendapat ini itu disampaikan berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Nah, biasanya teks editorial ini ditulis berdasarkan isu hangat yang beredar di masyarakat saat ini. Nah, kalau misalnya teks editorial ini dimuat di media massa, misalnya koran, itu akan masuk ke dalam tajuk rencana. Nah, berarti di tajuk rencana tersebut berisi tentang tulisan-tulisan tentang seseorang, berisi tentang pendapat-pendapat atau opininya, disertai dengan fakta-fakta dan data-data. Jadi seperti itu. Nah, biasanya yang menjadi bahasan atau topik di dalam teks editorial itu adalah misalnya kasus politik, atau misalnya ada kasus sosial, atau misalnya ekonomi dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan topik untuk teks editorial. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih tujuan dituliskannya teks editorial itu? Yang pertama, jelas mengajak pembaca untuk ikut berpikir dan berpartisipasi terhadap isu yang berkembang saat ini. Jadi sebenarnya isu-isu yang ada di sekitar kita itu sebenarnya apa saja. Nah, itu yang hangat dibicarakan itu kita sampaikan kepada pembaca. Yang kedua adalah memberikan opini atau pendapat kita terhadap isu yang berkembang saat ini. Jadi pembaca itu semuanya tahu sebenarnya isu yang terhangat diperbincangkan saat ini itu apa, itu semuanya akan tahu. Jadi tetapi ketika kita memaparkan pendapat-pendapat kita atau opini-opini kita itu disertai dengan fakta atau data yang benar-benar valid. Jadi bukan hanya pendapat kita saja tanpa ada data. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya itu adalah ciri-ciri teks editorial. Sebenarnya apa sih ciri-ciri teks editorial? Ciri yang pertama itu adalah topik penulisan teks editorial ini adalah topik yang benar-benar isu terkini, isu hangat yang diperbincangkan masyarakat saat ini itu apa. Kalau misalnya ada politik berarti politik. Kalau misalnya yang kedua ada permasalahan ekonomi berarti ekonomi. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan tentang sosial berarti permasalahan tentang sosial masyarakat. Yang kedua itu adalah teks editorial bersifat sistematis dan logis. Jelas ini ya, untuk yang kedua ini penulisan teks editorial itu harus sistematis dan logis, harus sesuai dengan data fakta yang ada. Kemudian yang ketiga itu teks editorial merupakan opini atau pendapat, berarti ini bersifat argumentatif. Yang keempat itu adalah teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan dengan kalimat yang lugas, yang singkat, padat, dan jelas. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke struktur teks editorial. Apa sih sebenarnya struktur teks editorial itu? Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Untuk yang kedua ada argumentasi. Untuk yang ketiga ada reiterasi. Yang ketiga ada reiterasi atau penegasan ulang. Nah, untuk yang pertama ini adalah tesis atau pernyataan pendapat. Sebenarnya tesis atau pernyataan pendapat itu apa sih? Tesis itu adalah pernyataan pendapat kita tentang isu yang akan kita bahas di dalam teks editorial yang akan kita tuliskan. Jadi pandangan penulis terhadap permasalahan atau isu yang sedang hangat diperbincangkan itu kita kenalkan di paragraf tesis ini, di paragraf awal ini. Jadi seperti itu.
Kemudian yang kedua, kita masuk ke struktur argumentasi. Struktur argumentasi itu adalah berisi tentang alasan atau bukti-bukti yang mendukung tesis kita yang di awal tadi. Jadi di paragraf argumentasi ini itu menjelaskan data-data atau fakta-fakta apa saja yang kita temui di lapangan. Fakta-fakta apa saja yang kita temui di lapangan, data-datanya itu kita deskripsikan, kita narasikan di bagian paragraf argumentasi. Nah, untuk yang struktur ketiga itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang di sini berarti kita kembali menegaskan ulang pendapat kita, opini kita, kemudian disusul dengan beberapa argumentasi yang benar-benar menguatkan opini kita, yang benar-benar menguatkan opini kita. Jadi itu argumentasi itu juga kita tegaskan ulang, tapi kita pilih yang paling menguatkan di antara sekian banyak argumentasi yang sudah dijabarkan di paragraf yang sebelumnya. Itu adalah penegasan ulang. Jadi kita tegaskan ulang terhadap isu permasalahan yang dibahas di dalam teks editorial kita. Nah, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, yang pertama, kaidah kebahasaannya itu adalah adanya adverbia. Adverbia itu apa sih sebenarnya? Adverbia itu adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan ini apa? Kata keterangan ini adalah kata yang bersifat menerangkan di dalam suatu kalimat. Nah, ada macam-macam. Misalnya yang pertama itu ada kata keterangan alat, misalnya dengan. Contohnya itu. Kemudian yang kedua, kata keterangan cara, misalnya apa? Bisa dengan atau dengan cara itu. Kemudian yang ketiga, ada kata keterangan kesertaan, misalnya apa? Beserta atau bersama. Kemudian yang selanjutnya itu ada sebab, ada akibat, ada waktu, ada tempat, ada syarat, dan lain sebagainya. Berarti itu semua adalah adverb atau adverbiat atau kata keterangan yang menerangkan suatu kalimat. Terus ada lagi misalnya kata keterangan atributif, apa misalnya yang. Nah, kemudian ada kata keterangan tujuan, apa misalnya untuk. Nah, itu adalah contohnya. Nah, untuk selanjutnya adalah adanya konjungsi. Nah, semuanya pasti sudah paham tentang adanya konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, antara induk kalimat dengan anak kalimat, dan lain sebagainya. Itu adalah konjungsi. Nah, yang ketiga itu adalah verba material. Verba material itu adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik. Misalnya apa? Menendang atau melempar atau memukul. Nah, itu adalah verba material. Verba itu adalah kata kerja. Material itu menunjukkan bahwa kata kerja itu menunjukkan suatu tindakan atau suatu tingkah laku yang menunjukkan kegiatan fisik. Yang keempat itu adalah verba relasional. Sebenarnya verba relasional itu apa sih? Verba, kita masuk ke verba lagi. Verba itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja tadi ada kata kerja material, itu berhubungan dengan tingkah laku. Kemudian yang berhubungan dengan fisik. Yang kerja relasional ini adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Ini adalah verba relasional. Contohnya apa? Adalah, merupakan, yakni, yaitu. Itu adalah verba relasional karena dia menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Nah, Bu Ranggi jelaskan ciri-cirinya untuk verba relasional ya. Yang pertama itu adalah harus terdapat pelengkap. Nah, berhubung pengertian verba relasional tadi adalah penghubung antara subjek dan pelengkap, ciri yang pertama itu terdapat pelengkap. Untuk ciri yang kedua itu adalah terletak setelah subjek. Untuk yang ketiga menunjukkan hubungan sebab akibat. Kadang ada yang menunjukkan sebab akibat, ada yang tidak. Jadi bergantung dari kalimatnya juga. Kemudian yang keempat adalah bukan kata kerja yang menjelaskan suatu tindakan atau perbuatan. Ya, karena itu adalah verba material. Untuk yang kelima itu
tidak bisa memakai kata bukan untuk mendahulunya. Kita masuk ke contoh dari verba relasional. Nah, sebenarnya verba relasional ini ada beberapa macamnya, ada beberapa. Yang pertama itu adalah verba relasional sebab akibat. Nah, berarti kata kerja ini merupakan verba yang mengandung kata misalnya menyebabkan, mengakibatkan, menimbulkan, itu adalah kata kerja relasional sebab akibat. Untuk yang kedua itu adalah kata kerja relasional identitas. Maksudnya apa? Menunjukkan suatu identitas atau pengertian terhadap suatu kalimat. Misalnya kata itu adalah, kemudian merupakan, yakni, yaitu, itu adalah verba relasional identitas. Untuk yang ketiga itu adalah kata kerja relasional kepemilikan. Kepemilikan berarti mengandung makna milik. Contohnya apa? Contohnya mempunyai, memiliki, jadi seperti itu. Kalau di dalam kalimat, misalnya kalau verba relasional sebab akibat berarti contohnya gula menyebabkan penyakit diabetes, misalnya seperti itu. Atau bencana banjir menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk yang verba relasional identitas, misalnya kata adalah bagian terkecil dari suatu bahasa, atau wayang merupakan salah satu kebudayaan Indonesia. Untuk yang ketiga, verba relasional kepemilikan, misalnya saya memiliki putra yang berumur 1 tahun bernama Muhammad Gibran Giordano, misalnya seperti itu kepemilikan. Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu verba mental. Nah, tadi ada verba material, ada relasional, dan yang kelima itu ada verba mental. Verba mental itu apa? Verba yang berkaitan dengan suatu pemikiran. Ada verba mental. Verba mental itu apa? Verba yang berkaitan dengan mental, misalnya satu menerangkan persepsi, kemudian yang kedua menerangkan afeksi, dan yang ketiga menerangkan suatu kognisi. Nah, contohnya apa? Misalnya yang pertama, verba mental yang menerangkan persepsi itu misalnya melihat atau merasa, itu persepsi. Persepsi saya melihat bahwa pelangi itu sangat indah warnanya, misalnya seperti itu persepsi. Kemudian yang kedua adalah afeksi. Afeksi itu apa? Afeksi itu misalnya khawatir, suka, sedih, itu adalah afeksi. Saya khawatir kalau misalnya nanti akan turun hujan, saya tidak membawa payung, misalnya seperti itu. Untuk yang ketiga adalah kognisi. Kognisi itu berhubungan dengan pemikiran. Misalnya apa? Berpikir, memahami, dan lain sebagainya. Itu adalah verba mental. Nah, oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang teks editorial. Nah, apabila ada pertanyaan tentang teks editorial, silakan langsung PM Burhangi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat untuk semua. Dadah.